Hari ini kita akan memikirkan sebuah tema khotbah, yaitu kasih mama tidak terlupakan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 19 26 sampai 27 kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Suatu kali ada seorang anak gadis, anak perempuan yang belum menikah dan segera akan menikah. Anak perempuan ini bernama Betty, bukan beda tipis ya. Itu kata orang Indonesia, beda Betty itu beda tipis lain. Ini Betty, beneran Betty ya. Saya nggak tahu usianya berapa, mungkin 20, mungkin 23, mungkin 25, dan Betty segera akan menikah. Lalu permintaannya kepada mamanya, "Mama, boleh gak nanti waktu aku menikah, aku memakai baju pengantin mama yang dulu?" Wah, ini pasti anak sama mama punya relasi yang dekat, betul gak? Sebab gak tahu itu baju sudah berapa tahun. Ya, kalau dia usia 25 tahun, mungkin bajunya sudah 26 tahun. Wah, mamanya mengatakan, "Ya boleh, kalau kamu mau pakai, itu baju sudah 1/4 abad." Ya, tapi anaknya senang. Dia bilang, "Saya ingin seperti mama, pakai baju mama." Oke. Ya, jadi malamnya dalam acara keluarga, mereka bilang, "Nah sekarang coba pakai baju mama, cobain." Jadi dia ke kamar, ya sudah siapkan baju mamanya, dia pakai baju pengantin mamanya. Dan keluar dari kamar. Waktu keluar, semua anggota keluarga, family, ya, wah tepuk tangan. Bagus sekali, masih fit, sangat pas. Wah senang. Tapi mamanya Betty menangis. Wah, mereka bilang, "Kenapa nangis?" Betty bilang, "Mama, kenapa nangis?" Ya memang bagi mama hari yang paling senang juga sedih kalau anak perempuannya kawin, betul gak? Seolah-olah mau hilang satu anak. Jadi anak perempuannya si Betty bilang, "Mama jangan sedih dong. Mama gak kehilangan seorang anak perempuan, tapi mama akan mendapat seorang anak laki-laki. Tambah satu justru, karena mantunya masuk, betul gak?" Mamanya bilang, "Ah lupakan itu, bukan itu saya menangis." "Loh kenapa kamu menangis?" "Dulu saya bisa muat baju itu. Sekarang lihatlah, 2 kali lipat." Jadi mamanya terharu. "Ingat 25 tahun lalu aku langsing, sekarang 25 tahun kemudian langsung seperti botol Coca-Cola. Dulu seperti biola." Tapi inilah resikonya menjadi mama. Juga sekaligus bahagianya menjadi mama. Ya, dia harus melahirkan, mulai dari mengandung sudah mulai melar. Ya, orang lebaran setahun sekali, dia lebaran tiap hari. Makin lebar. Ya, lalu melahirkan, lalu membesarkan. Ya, anak-anaknya kalau banyak, waduh, apa gak tambah besar. Resiko sekaligus bahagia. Tapi poin yang indah di sini adalah bahwa si anak begitu dekat dengan mamanya, dia tidak melupakan cinta kasih mamanya.
Saya yakin kita semua juga sama, bukan? Kita ingat bagaimana dulu digendong, kita ingat dulu mama di kampung bakar sagu. Si Heraldine ingat mamanya bakar sagu, digendong, ya, ditimang-timang. Pokoknya kalau ada mama, semua jadi beres. Susahnya kita jadi senang. Waktu kita hampir putus asa, kita diberi semangat. Waktu kita sakit, kita diobati. Rasanya nggak pernah sakit kalau di samping mama. Semua oke. Ya? Itulah mama. Tepuk tangan dulu mama. Bahkan tidak jarang ada mama yang juga berfungsi sebagai papa di zaman ini khususnya. Ada begitu banyak single mother, betul nggak? Ya jadi mama, ya jadi papa, ya harus cari duit, ya harus mencangkul, ya harus jadi handyman, semuanya lengkap. Memang sih di dunia ini tidak semua mama baik. Ada juga mama yang jahat, yang mengaborsi anaknya misalnya kan. Yang menelantarkan anaknya misalnya. Yang membiarkan anaknya. Bahkan ada yang mengajarkan hal-hal yang jahat kepada anaknya. Ini namanya mama yang tidak normal. Mama yang jiwanya sakit. Namun secara normal, secara manusiawi yang normal, sesungguhnya kasih mama itu benar-benar tak terhingga dan tak terlupakan. Amin. Siapa yang selalu ingat kasih mamanya? Ya, saya juga lebih 30 tahun mama sudah meninggal, tapi saya selalu bisa ingat kasih mama. Dan itu diberi teladan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, itu konteksnya ayat yang kita baca tadi. Dia lihat Maria, bundanya, mamanya secara fisikal ketika dia inkarnasi ke dunia ini. Dan Yesus berkata, ibu, inilah anakmu. Oh, Yesus tahu setelah dia mati di atas kayu salib, dia akan bangkit, betul. Kemudian dia akan menampakkan diri 40 hari, betul. Tapi dia akan naik ke sorga. Jadi secara fisikal, Yesus sudah tidak ada di bumi ini. Nah, mama fisikalnya masih ada. Mama yang pasti mengasihi dia, mencintai dia. Sebab Maria mengerti, ini anak dari Roh Kudus. Ini anak Allah yang Maha Tinggi, ini Mesias. Sebab itu sejak kecil dirawat dan ketika Yesus mulai masuk pelayanan, Maria mengikuti terus. Di mana Yesus melayani, ada Maria. Dia mengikuti terus. Hidup dan perjalanan Tuhan Yesus. Sampai Yesus disalibkan, ketika murid-murid melarikan diri, sebagian besar, ya, Maria ada di sana. Di bawah kaki salib. Dan Yesus melihat, ibu, inilah anakmu. Dia tunjuk kepada Yohanes, murid yang paling dikasihinya, murid yang paling dekat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menitipkan Maria yang sudah pasti mungkin 50-an tahun lebih, ya, menitipkan kepada muridnya, ya, Yohanes. Dan sejak hari itu Rasul Yohanes mengambil Maria, tinggal bersama dengan dia. Dirawat, dijaga, dipelihara, dikasihi sampai akhir hidupnya. Dan Yohanes adalah murid yang paling panjang umurnya, paling terakhir meninggal dunia. Dia menjaga Maria sampai akhir. Ini teladan dari Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Pelajaran yang penting, meneladani, merawat, menjaga, memelihara mama sampai akhir. Saya nggak tahu dengan saudara, bagaimana dengan mama saudara, masih ada di muka bumi ini, masih hidup? Jadilah seorang anak yang jangan melupakan kasih mama. Ya, rawat, dijaga, dipelihara. Ingat cinta kasihnya. Tadi di ayat pembimbing Efesus 6 dikatakan, kalau kamu menghormati dan menjaga dan memelihara mamamu, maka Tuhan akan memberikan 2 berkat yang istimewa.
Berkat apa? Berkat istimewa itu. Yang pertama, berkat kebahagiaan. Hidupmu akan bahagia di muka bumi ini. Istilah bahagia di dalam bahasa Yunani di sini adalah eu. Eu itu artinya indah. Makanya ada eulogi, ya kan? Ada euangelion, kabar baik. Good news itu euangelion. Eu artinya indah, baik. Itu eu. Artinya sukacita. Artinya hadiah. Kalau Indonesia dapat hadiah, saudara dapat hadiah, dia bilang apa? Wow, atau oh, ini eu. Hadiah juga berarti tenang. Oh, tenang. Juga berarti lega. Itulah bahagia. Bahagia, semua arti yang saya sebutkan tadi, ya, itu menggambarkan kebahagiaan yang dirindukan oleh kita, bukan? Saudara rindu gak dalam hidupmu? Dapat hadiah, dapat ketenangan, ya kan? Dapat sukacita, dapat hal yang baik, dapat hal yang indah. Sebenarnya sejak awal seorang bayi, seorang anak, kita sudah mendapat bahagia itu, bukan? Dalam kandungan mama sudah bahagia ketika mama makan enak, sudah dapat sarinya, ya? Kita dapat sari. Sampai anak dilahirkan, ya, kemudian dijaga, dirawat, itu anak sudah bahagia. Seterusnya sampai besar, walaupun di dunia ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan, tetap kalau ada mama kita rasa apa? Senang, bahagia. Sudah ada mama sudah cukup, lebih dari yang lain. Itu perasaan kita. Ketika ada mama, rasanya lega, rasanya tenang. Sampai menjadi besar dan dewasa, ketika seorang anak tahu berbakti dan mengasihi dan merawat orang tuanya, maka Tuhan akan menambahkan terus kebahagiaan itu, ditambahkan terus dalam hidup kita. Yang tahu berbakti dan merawat dan memelihara orang tuanya. Kebahagiaan di sini kalau begitu dapat diartikan kesenangan hidup yang baik, indah, dan memberi sukacita dan berkat dalam segala aspek. Kenapa Tuhan beri bahagia? Yang sedemikian. Sebab mama atau papa, orang tua di dunia ini adalah wakil Allah. Kita mengenal Allah yang tidak kelihatan lewat orang tua yang kelihatan. Dan mama hari ini ketika kita rayakan hari mama, ingat mama adalah wakil Tuhan. Jadi kalau kamu maki-maki mamamu itu sama dengan memaki Tuhan. Lihat nih, marah-marah, itu marah pada Tuhan. Demikian juga sebaliknya ketika kamu menghormati mamamu itu sama dengan menghormati Tuhan. Ketika engkau mengasihi mamamu sama dengan mengasihi Tuhan. Wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan ingat, orang yang tahu menghormati dan mengasihi mamanya sama dengan menghormati dan mengasihi Tuhan. Tuhan pasti memberikan kebahagiaan. Lebih dari yang bisa dikasih oleh mama. Suatu hari Minggu ketika orang-orang ibadah kumpul di gereja begini, selesai pendeta doa berkat itu jemaat doa tenang, doa teduh. Selesai kebaktian doa teduh kan. Waktu doa teduh, tiba-tiba ada seorang ibu berteriak, tolong, apakah di gereja ini ada dokter? Lalu berdiri 4 orang laki-laki yang muda, angkat tangan. Saya dokter. Lalu mama berdiri, mama yang teriak itu, dia tarik anak gadisnya ke sampingnya. Dia katakan, apakah di sini ada dokter yang masih single, yang belum menikah? Mau pacaran dengan anak saya yang cakep dan yang baik. Jadi ceritanya promosi anak itu. Saya tanya, kalau mamamu promosi kamu di gereja begitu, oke gak? Mama terus berusaha dan menolong supaya anaknya bahagia, mengerti? Kalau anaknya belum dapat jodoh, dia terus cari cara bagaimana dapat jodoh calon mantu yang baik. Dia cari di gereja, bagus ya. Timbang cari di diskotik, di bar, di tempat-tempat yang nggak benar, dia carinya di gereja. Dan yang mau single tentunya kan, bukan ada dokter yang sudah menikah nggak apa-apa nggak.
Yang single, hebat ya, mama mikirin. Tapi kalau itu mamamu, kira-kira kamu kesel gak? Halo, yang laki yang jawab, yang wanita yang single yang jawab coba. Ini gimana sih mama bikin malu aja, emangnya saya gak laku. Ya, ada perasaan itu gak yang single khususnya ya kan? Tapi tujuannya itu baik, mama selalu memikirkan yang baik untuk anaknya. Supaya masa depan anaknya lebih bahagia, lebih baik, itu mama. Ini hanya humor sih, tapi poinnya adalah seorang mama saja di muka bumi tahu, merencanakan, memikirkan dan memberikan kebahagiaan kepada anaknya, apalagi Bapa di sorga. Saudara nangkep gak poinnya? Kalau mama sebagai wakil di bumi aja bisa memikirkan kebahagiaan anaknya, pasti, bukan mudah-mudahan, pastilah Bapa di sorga, Tuhan kita yang Maha Kuasa, bisa memberikan lebih dari itu. Kebahagiaan yang lebih, dan itu janji Tuhan saudaraku ketika engkau tahu berbakti dan menghormati dan memelihara mamamu. Permisi tanya, kapan terakhir kamu mengunjungi mamamu? Kalau mamamu di sini, oh Pak, tiap minggu saya bawa ke gereja, bagus, ya kan? Mamamu jauh, kapan terakhir kamu kontak dia? Pas Mother's Day doang, pas hari mama. Kalau sudah meninggal, ya nggak bisa kita kontak. Dan nggak perlu saudara kontak, cari nujum, cari dukun, nggak usah. Pengen tahu mama di sana ngapain? Di sini dulu jualan pisang goreng, di situ ngapain? Nggak usah. Udah meninggal, udah gak ada kesempatan. Mamamu masih di bumi ya, sekarang lah. Kapan terakhir kamu ajak dia makan makanan kesukaannya? Kalau dia ada di sampingmu, kapan? Kapan terakhir beli makanan kesukaannya? Kapan terakhir membelikan dia pakaian? Perhatikan fisikal, secara fisik ini ya kan? Kapan terakhir belikan dia pakaian? Perhatikan kesehatannya, kebutuhannya. Kapan terakhir ajak jalan-jalan? Lihat sunset, matahari terbenam. Atau denger musik bareng. Mah, ini musik bagus, denger yuk. Atau nonton. Kapan? Hukum masih ada kesempatan di bumi ini, ya kan? Kalau mama belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum beriman, pernah nggak kamu ceritakan Tuhan Yesus kepada dia? Supaya dia pun bisa mendapatkan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, berkat kedua, panjang umur di bumi. Nah, ini adalah janji dan perintah Tuhan yang sangat penting sebab sudah diberikan sejak perjanjian lama dalam Taurat Musa. Ribuan tahun yang lalu. Dan kini diulangi dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus. Makanya dikatakan ini perintah yang penting. Dari lama sampai baru tetap perintahnya sama. Berarti sangat amat penting sekali. Bahwa kalau kamu berbakti mengasihi orang tua, melihara mereka, kamu akan diberi panjang umur di muka bumi ini. Nah, saudara jangan coba salah mengerti ayat ini lalu membalikkan artinya. Pak, kalau begitu ada yang pendek umur, meninggalnya pendek. Itu pasti dong dia gak berbakti, jangan menghakimi begitu. Ya itu namanya membalikkan arti. Tapi janji ini pasti. Bahwa perintah Tuhan itu, janji Tuhan itu selalu iya, selalu amin. Kalau kamu tahu berbakti dan mengasihi, tidak melupakan orang tuamu, maka kamu diberi panjang umur di muka bumi ini. Nah, istilah panjang umur dalam bahasa Yunani di sini adalah makrokronios. Dari dua kata, makro artinya besar, luas atau panjang, dan kronos. Kronos itu artinya waktu yang terus-menerus. Nah, sekarang sudah nangkep kan artinya panjang umur? Panjang umur adalah ketika kamu menerima hal yang baik tadi, itu tadi, bahagia itu tadi, berkat Tuhan,
secara terus-menerus di muka bumi ini. Panjang, luas, dan besar. Nah, sekarang saya tanya, saudara pilih mana ya? Kamu dikasih usia 80 tahun, tapi hidupmu banyak susahnya, mungkin 60% susah. Atau kamu mau dapat 60 tahun, tapi terus-menerus senang, sukacita, bahagia, berkat. Pilih yang mana? 60 or 80? Dua-duanya mau susahnya juga. Jadi seorang bisa umur 100, tapi banyak susahnya, banyak sedihnya, banyak nangisnya, anak gak tahu berbakti, cucu gak tahu di mana. Ya. Sehari makan 3 kali aja gak cukup, tiap hari hanya bubur garam, bubur garam, bubur garam. 100 tahun, saudara. Atau 50 tahun tiap hari bapesta. Senang-senang, ada anak, ada cucu, bergembira, bisa nyanyi, berkat Tuhan mengalir. Terus-menerus. Sudah melihat sekarang artinya panjang umur. Panjang umur artinya kualitas hidup. Bukan soal berapa panjang. Kualitas hidup yang Tuhan janjikan. Secara terus-menerus kamu akan mengalami kebahagiaan, kebaikan, keindahan, hadiah. Terus-menerus. Kecukupan, kelimpahan, terus-menerus. Indah sekali. Ya. Sebab itu jangan lupakan kasih mama. Jangan lupakan orang tuamu. Suatu kali seorang anak lihat mamanya tambah lama tambah kurus. Ya. Lalu kayaknya ini mama gak lama lagi nih dalam otak dia. 75, mamanya 75. Lalu gimana ya? Mau ngomong sama mama, soalnya mama itu persiapannya apa ya? Kita pengen tahu, kata si anak itu. Lalu suatu hari ngomong sama mamanya, Mama, saya nggak tahu mau ngomongnya apa, tapi ingatlah, Mama itu nggak seperti zaman dulu lagi. Dulu kan seperti, ayam jago. Ya, tiap pagi berkokok, terus bisa ini, bisa itu. Sekarang Mama itu ya, kayak ayam yang bulunya udah habis. Lemes-lemes gitu ya. Itu loh, maksud saya ngomongnya gimana ya, jadi anak susah juga. Kalau mama nanti sudah apa ya, maksudnya sudah titik-titik itu loh. Mama sudah, kalau kita main game itu game over. Saya pengen tahu mama itu misalnya nanti itu mau dikubur atau mau dikremasi, coba itulah. Mama mau dikubur apa dikremasi? Mama diem aja lihat ke langit-langit. Ya. Lalu mamanya mengatakan, Nak, coba kamu yang bikin surprise mama lah, kamu duluan. Memang saudara, persiapan menghadap kematian itu memang perlu ya. Warisan, soal account bank ya, saya ingat kakak saya ya, atau beberapa yang contoh meninggal mendadak nggak tahu ada account banknya masih ditahan sama bank, nggak ada password, nggak ada apa, duitnya bank yang dapat lah. Perlu persiapan memang ya. Orang yang bijak tahu mempersiapkan setelah meninggal itu nanti gimana urusan warisan, urusan harta, urusan relasi manusia, urusan utang piutang, jangan mati meninggalkan utang misalnya kan. Perlu, tapi kalau tradisi tertentu ya, kayak orang Chinese, orang Indonesia, orang Timur itu kan kadang-kadang orang tua punya tradisi tertentu yang dianggap tabu, pantang. Jangan bicara mati ya sama papa ya, sama mama ya. Musa saja hidup 120 tahun, jangan-jangan kamu duluan. Jadi sebagai anak kita harus sensitif juga. Ya, sensitif, peka, dan kemudian yakin, maksudnya yakin janji itu tadi. Kalau saya berbakti,
saya menjaga, menghormati. Jadi fokusnya kepada orang tua, kepada mama, saya menjaga, memelihara, fokus. Tuhan akan memberikan panjang usia, berkat yang terus-menerus tadi. Saya nggak perlu khawatir, ya kan? Kapanpun orang tua dipanggil, toh pasti akan cukup. Karena berkat Tuhan terus-menerus, kualitas hidupnya terus-menerus. Jadi fokus kita sebagai anak adalah apa? Berbakti, mengasihi, dan memelihara orang tua. Dan khususnya mama saudara dalam perayaan mama hari ini. Permisi tanya, saudara ingin bahagia dan panjang umur? Kualitas hidup terus-menerus? Amin. Jangan lupakan kasih mama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Tolonglah kami semua ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu Umpol akan membacakan puisi buat kita. Ya, kebetulan itu Umpol. Nah, ini senior yang paling sesepuh. Kandelena. Tepuk tangan untuk Miswa. Ada seorang yang nggak bosen-bosen minta saya bacain puisi. Sayanya mulai bosan, tapi akhirnya saya bilang oke lah. Tapi ini kali puisinya spesialnya di sering doakan juga bagi yang belum berpasangan. Pak Edi nggak lupa tuh. Tapi kalau senior ini, ortu ini, anjurkan sering-seringlah ke Evergreen. Biarpun bukan jaminan, siapa tahu. Orang tua kan banyak anak cucunya. Oke lah, ini puisinya. Kenapa aku pilih dia? Ada yang suka tanya, saudara-saudara, kenapa bisa pilih si tante Om? Emang rajin dia atau baik orangnya? Jawabku hanya pendek. Terserah Tuhan saja. Belum lama sih pacarannya. Susah kan dulu dapat izin untuk diajak dating. Sekali, dua kali ku diundang makan ke rumahnya. Jujur saja, ku kecantol oleh masakannya. Hanya satu yang dia minta, asal mau ke gereja dan dibaptis menerima Tuhan. Tak ada syarat lainnya yang penting. Asal layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Emang kita ini tidak sempurna. Banyak yang kekurangan pada kita. Tapi dengan tekad yang setia kita terus maju. Layani dengan kasih setiap rintangan dalam hidup ini. Tahun ke tahun berganti, anak cucu tambah banyak. Suka dan duka boleh kita lalui. Meski sang istri tambah tua, tapi bagiku dia tetap ratuku yang Tuhan beri. Wahai teman-teman, calon pasangan yang muda-muda atau yang bakal jadi mama. Buat yang baru-baru jadi mama nanti, jangan lupa. Yang tua-tua tinggal nunggu waktunya. Kalau Tuhan panggil, kita mesti siap. Tapi bagi ibu-ibu yang muda-muda, ortu doakan. Sabarlah, jalani hidup berpasangan yang Tuhan beri. Amin. Happy Mother's Day untuk Anda.